Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menyebutkan kisah-kisah serupa yang ditemukan di dalam Alkitab, tetapi tidak mengulangi kesalahannya. Tidak mungkin bagi Nabi Muhammad yang hidup pada abad ke-6 Masehi untuk mengetahui semua cerita yang baru terungkap pada abad ke-19 Masehi. Tidak mungkin beliau menjadi seorang arkeolog, menjadi seorang sejarawan, dan menjadi seorang ahli bahasa pada saat itu. Saya akan memberi satu contoh cepat, bagaimana Al-Quran mengoreksi kesalahan yang ada di dalam Alkitab. Kisah Yusuf dalam surah ke-12, Al-Quran membedakan gelar antara Raja Mesir pada zaman Yusuf yang merupakan kerajaan lama, dan Raja Mesir pada zaman Musa. Raja pada zaman Yusuf yang merupakan kerajaan lama pada abad ke-19 sebelum Masehi atau abad ke-20 sebelum Masehi. Pada waktu itu gelar Fir'aun tidak digunakan untuk raja-raja Mesir. Ini sangat-sangat jelas secara historis. Seorang Egyptologis yang menguraikan bahasa Mesir hieroglif, telah membuat sangat jelas, bahwa ada sebuah keluarga bernama Hyksos yang memerintah di Mesir pada saat itu. Raja tidak dikenal sebagai Fir'aun, mereka hanya disebut Hump, yang secara harfiah berarti yang mulia. Sedangkan pada zaman Musa, sekitar abad ke-14 sebelum Masehi atau abad ke-15 sebelum Masehi, telah digunakan gelar Fir'aun untuk raja-raja Mesir. Sekarang ketika kita telah teks pada Alkitab dalam kitab Kejadian, Raja Mesir disebut Fir'aun pada zaman Abraham, Raja Mesir disebut Fir'aun pada zaman Yusuf, Raja Mesir disebut Fir'aun pada zaman Musa. Luar biasa, Quran tidak mengulangi kesalahan sejarah ini. Quran pada surah Yusuf menyebut Raja Mesir sebagai Malik, yaitu Raja. Tetapi ketika bercerita tentang Musa dalam Quran, Raja Mesir berubah gelarnya, dan disebut dengan gelar Fir'aun. Hal ini sudah jelas betapa akuratnya Al-Quran dalam memberitakan tentang sejarah, dan sekaligus menjadi koreksi terhadap kesalahan dalam Alkitab. Dan hanya Tuhan yang tahu tentang peristiwa pada saat itu. Karena fakta ini baru terungkap pada abad ke-19. Baru pada abad ke-19, ketika aksara hieroglif telah dipecahkan dan para peneliti dapat membaca apa yang tertulis di kuil-kuil. Dan mereka menyadari bahwa gelar Fir'aun tidak digunakan selama kerajaan lama untuk para raja. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita tahu bahwa pemilik Quran mengetahui dengan baik apa yang ada dalam teks Alkitab, dan inilah mengapa Quran mengkritik penyelewengan Alkitab. Surah kedua ayat 79 dalam Quran, Tuhan Yang Maha Esa pemilik Quran yang menurunkan Quran, dengan jelas menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah merusak kitab suci dengan tangan mereka.